Mengendarai motor korban di tengah jalan saat hendak menyeberang selepas pulang sekolah di Simpang Pomat, Bogor, Jawa Barat. Tetap nggak ketemu. Akhirnya mereka menyerang secara acak. Halo teman-teman, dalam video ini kita bakal ngebahas kasus yang menimpa Arya Saputra, seorang siswa SMK di Bogor. Nah, dulu kasus ini tuh sempat viral karena pelaku melancarkan aksinya secara acak. Nah, gimana kronologi kejadiannya? Siapa pelakunya dan apa motif di balik kasus ini? Jadi kejadian ini terjadi pada 10 Maret 2023 di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Nah, saat itu Arya sedang menuju rumahnya bersama dengan 4 teman lainnya. Lalu sekitar pukul 9.30, tiba-tiba Arya di belakang menggunakan senjata berjenis golok panjang oleh 3 orang pelajar tak dikenal. Arya pun mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya. Nah, korban ini terhuyung-huyung menahan sakit menuju ke seberang jalan dan ambruk di depan gang. Nah, untungnya warga sekitar ini membantu memberhentikan ambulans. Lalu teman-teman korban membawa Arya ke rumah sakit FMC. Namun sayangnya di perjalanan Arya meninggal dunia. Nah, pada Senin 13 Maret 2023, petugas Reskrim Polresta Kota Bogor ini sudah menangkap 2 dari 3 pelaku Arya Saputra, yakni yang berinisial MA dan SA. Keduanya ini ditangkap di lokasi yang berbeda, yaitu di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dan yang satunya lagi di wilayah Lebak, Banten. Sedangkan pelaku utama masih dalam pengejaran. Lalu pada Kamis 11 Mei 2023, pelaku utama dalam kasus ini yaitu ASR alias Tukul akhirnya ditangkap setelah sempat buron selama 2 bulan. Nah, aparat kepolisian Resor Kota Bogor Kota ini menangkap ASR di wilayah Batu Jakarta. Ia kemudian dibawa ke Kota Bogor. Dan ternyata setelah melakukan aksinya, 3 pelaku Arya ini sempat pergi ke sekolah dan bertemu dengan seorang guru. Dan guru itu menanyakan kasus yang menewaskan siswa SMK di Simpang Pomat pada mereka. Dan mereka serentak menjawab bukan mereka pelakunya. Lalu setelah berbohong saat menjawab pertanyaan, ketiga pelaku yang baru mengetahui jika korban yang tersebut meninggal, mereka memilih melarikan diri. Jadi awal mulanya tuh MA, SA, dan ASR ini lagi mencari keberadaan A yang diduga menantang tawuran dengan kelompok pelaku melalui media sosial. Dan ternyata A ini merupakan siswa SMK Bina Warga tempat Arya bersekolah. Nah, udah dicari kesana kemari, tapi si A ini tetap nggak ketemu. Akhirnya mereka menyerang secara acak, mengincar siswa yang menggunakan seragam yang sama dengan orang yang mereka cari. Pada Rabu 31 Mei 2023, ASR alias Tukul ini menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Negeri Kota Bogor yang digelar secara tertutup. Nah, ASR ini didakwa dengan 2 dakwaan, yaitu yang pertama, pasal 76C Junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Nah, pasal 76C ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Selanjutnya pasal 80 ayat 3 menyebutkan bahwa jika perbuatan kekerasan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dipidana dengan pidana paling lama 15 tahun penjara atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Lalu dakwaan yang kedua yaitu pasal 338 KUHP. Nah, pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam kena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, ayah angkat korban ini berharap ASR bisa dituntut 15 tahun penjara sesuai tuntutan yang diberikan, mengingat putranya meninggal karena kejadian tersebut. Nah, pada Senin 12 Juni 2023, sidang vonis Tukul ini digelar secara terbuka di Pengadilan Negeri Bogor. Hakim Ketua Ice Purnawati ini menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara di LPKA Bandung kepada Tukul setelah ia terbukti melakukan yang menewaskan
seorang pelajar di Bogor. Nah, putusan yang diambil majelis hakim itu lebih rendah dari ancaman hukuman dalam pasal tersebut, yakni selama 15 tahun penjara. Sehingga ayah angkat korban kecewa atas vonis tersebut karena merasa tidak setimpal dengan apa yang udah dilakuin Tukul terhadap anaknya. Apalagi mengetahui bahwa Tukul ini merupakan residivis kasus penjamretan di wilayah Kabupaten Bogor. Nah, ada dua teori konflik sosial, yaitu teori psikodinamika dan yang kedua ada teori proses konflik. Nah, teori psikodinamika adalah konflik yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian dengan ide atau dorongan dalam diri individu dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, seperti yang Tukul lakukan terhadap Arya ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, teori proses konflik. Nah, teori proses konflik ini menjelaskan adanya sejumlah tahapan dalam perkembangan konflik yang bisa dilihat ya, berawal dari tantangan melalui media sosial, terus kemudian pelaku mencari orang yang menantang mereka walaupun juga ketemu, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk membakar Arya. Nah, ini teman-teman menunjukkan adanya tahapan. Nah, kasus ini tuh termasuk ke dalam jenis konflik realistis. Nah, pengertian konflik realistis ini yaitu konflik yang muncul karena adanya perasaan seseorang terhadap situasi tertentu lalu diekspresikan melalui tindakan nyata. Nah, dalam kasus ini tuh pelaku merasa frustasi karena tidak menemukan orang yang menantang mereka dan mereka ini melampiaskan perasaan mereka melalui aksi nyata berupa kekerasan terhadap Arya. Arti kekerasan sendiri adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau lain. Nah, kejadian yang menimpa Arya ini bisa disebut sebagai kasus kekerasan karena itu termasuk ke dalam jenis kekerasan fisik. Pencegahan kriminalitas di kalangan remaja adalah tanggung jawab bersama antara sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Nah, mengacu pada artikel dari Kompasiana, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh masing-masing pihak. Pertama, sekolah dan guru bisa menanamkan pendidikan etika dan moral, serta membekali siswa dengan keterampilan sosial agar mereka bisa menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Lalu kedua, orang tua juga berperan penting dalam mengawasi mereka dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan masyarakat bisa menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi remaja agar terhindar dari hal-hal negatif. Nah, dengan kerjasama di antara semua pihak ini, diharapkan dapat meminimalisir angka kriminalitas di kalangan remaja. Jadi teman-teman mungkin cukup sekian pembahasan mengenai kasus menimpa Arya Saputra. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Dan mari kita berdoa agar amal ibadah almarhum Arya Saputra diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, kurang lebihnya mohon maaf and thank you for watching. Bye bye.